Setelah melakukan itu, Jeff West mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembakkan peluru ke tubuhnya di sebuah ruangan kelas di salah satu bagian sekolah. Buat kamu penggemar film Korea, terutama film yang berjudul The Hairs, kamu pasti nggak asing lagi dengan benda ini. Ya, Dreamcatcher, sebuah benda yang dipercaya mampu menangkap mimpi indah. Buat kamu penggemar film Korea The Hairs, kamu wajib nonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman misterian, pemburu ilmu pengetahuan, dan misteri dunia, kali ini kita akan membahas mengenai Dreamcatcher, sebuah benda yang dipercaya mampu menangkap mimpi indah. Namun, benarkah Dreamcatcher ini adalah sebuah jimat yang berfungsi menangkap mimpi indah? Ayo kita bahas secara detail. Dreamcatcher ternyata mempunyai nama asli yang disebut dengan Asabikesin, sebuah nama yang diambil dari bahasa yang digunakan oleh suku Ojibwe, suku Indian yang merupakan bagian dari rumpun Anishinaabe yang tinggal di Kanada bagian selatan. Nama Asabikesin diambil dari nama entitas supranatural yang dipercaya oleh suku Ojibwe melindungi mereka dari mara bahaya. Entitas supranatural ini bernama Asibikasi, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Spider Grandmother atau nenek laba-laba. Di suku Hopi, Asibikasi dikenal dengan nama lain yaitu Kokyang Wuti. Diceritakan dalam mitologi suku Hopi, pada awalnya Dewa Matahari yaitu Dewa Tawa bersama Dewi Bumi yaitu Kokyang Wuti menciptakan alam semesta. Setelah mereka menciptakan alam semesta, mereka kemudian menciptakan makhluk untuk mengisi bumi. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh dewa-dewi tersebut ternyata belum memiliki jiwa. Maka Dewa Tawa dan Dewi Kokyang Wuti meniupkan ruh ke dalam makhluk-makhluk tersebut. Selesai menciptakan makhluk-makhluk tersebut, Dewa Matahari yaitu Dewa Tawa beserta Dewi Kokyang Wuti menciptakan manusia. Lalu mereka menyanyi dan menari untuk menghidupkan dua manusia pertama yang berupa satu orang laki-laki dan satu orang wanita. Namun setelah Dewa Tawa menciptakan manusia, Dewa Tawa merasa kecewa karena ternyata manusia tidak tahu bagaimana caranya menjalani hidup. Oleh karena itu, Dewi Kokyang Wuti pun turun ke bumi untuk mengajarkan manusia bagaimana caranya menjalani hidup, serta mengajarkan mereka tentang agama serta ritual-ritual peribadahan. Selama tinggal di bumi, Dewi Kokyang Wuti memiliki dua wujud. Yang pertama adalah wujud seorang wanita tua, dan yang kedua adalah wujud seekor laba-laba. Selama Dewi Kokyang Wuti berwujud laba-laba, ia tinggal di sebuah kiva. Kiva itu adalah sebuah ruangan yang berbentuk lingkaran yang ada di bawah tanah di areal goa. Dan itu biasa digunakan oleh suku Hopi untuk kegiatan-kegiatan desa seperti rapat, kemudian peribadatan atau ritual-ritual lainnya. Ketika suku Hopi merasa ada bahaya atau mereka membutuhkan bantuan, mereka akan berdoa kepada Kokyang Wuti, dan Kokyang Wuti akan muncul dalam wujud wanita tua untuk membantu suku Hopi. Kokyang Wuti atau Asibikasi yang disebut Asibikasi oleh suku Ojibwe dipercaya melindungi mereka, terutama anak-anak mereka, apalagi bayi. Namun dengan berlalunya waktu dari tahun ke tahun, jumlah suku Ojibwe semakin banyak, sehingga sebagian mereka pun pindah ke Amerika bagian utara. Karena itu Asibikasi dipercaya tidak bisa melindungi suku Ojibwe seperti dulu, karena sudah terlalu banyak dan banyak yang jauh dari tanah kelahiran. Asibikasi dipercaya kesulitan melindungi suku Ojibwe yang jauh dari tanah kelahiran. Nah, karena itulah ibu-ibu dari suku Ojibwe kemudian membuat sebuah jimat yang berbentuk jaring laba-laba yang kemudian dikenal dengan nama Asabikesin. Ketika Asabikesin dibuat,
Asabikesin kemudian digantung di atas buayan bayi, tempat bayi ya. Dipercaya dengan jimat tersebut, asibikasi bisa memperluas jangkauan kekuatannya, dan ada juga yang bilang kalau itu merupakan portal yang digunakan asibikasi untuk teleportasi, untuk melindungi suku Ojibwe yang jauh dari tanah kelahiran. Pada tahun 1960 muncul sebuah gerakan yang disebut dengan gerakan Pan Indian Movement. Fungsi dari asabikasi pun kemudian berubah menjadi simbol persatuan suku Indian. Pada tahun 1970 barulah muncul istilah Dreamcatcher, entah dari mana, sehingga nama asabikesin lebih dikenal dengan nama Dreamcatcher. Dan di tahun 1980, Dreamcatcher menjadi sebuah komoditi dagang berupa cindera mata untuk memperkenalkan kebudayaan Indian ke kancah nasional dan internasional. Pada tahun 21 Maret 2005, ada sebuah kejadian tragis di mana ada seorang pemuda berusia 16 tahun yang bernama Jeff Weiss. Ia menembak kakeknya sendiri dan menembak teman kakeknya. Kakeknya adalah seorang sersan polisi keturunan suku Ojibwe. Setelah ia menembak kakeknya, ia membawa pistol milik kakeknya serta rompi milik kakeknya ke sekolah SMA-nya, yaitu Red Lake Senior High School. Di sana Jeff Weiss pun melakukan penembakan lagi, sehingga 7 korban meninggal dunia dan 5 orang luka-luka. Setelah melakukan itu, Jeff Weiss mengakhiri hidupnya sendiri dengan menembakkan peluru ke tubuhnya di sebuah ruangan kelas di salah satu bagian sekolah. Selepas kejadian itu, Dreamcatcher atau asabikesin pun digunakan sebagai simbol harapan untuk mengenang kejadian tragis yang terjadi di Red Lake Senior High School. Jadi kalau kita lihat secara fungsi, kalau dari awalnya asabikesin atau Dreamcatcher ini ternyata tidak berfungsi sebagai jimat, maksudnya jimat penangkap mimpi ya, tapi dia berfungsi sebagai jimat yang dipercaya melindungi suku Ojibwe dari mara bahaya. Dan pada tahun 1960 kemudian berubah fungsi menjadi simbol persatuan suku Indian. Dan pada tahun 2005, setelah terjadi kejadian yang 21 Maret 2005 itu, asabikesin berubah fungsi lagi menjadi simbol harapan untuk mengenang kejadian tragis yang terjadi di Red Lake Senior High School. Teman-teman tahu nggak kenapa Jeff Weiss melakukan itu? Ternyata ia melakukan itu karena tidak tahan dibully oleh teman-temannya di sekolah. Ya, ia dibully karena dia keturunan suku Indian. Terlepas dari misteri kekuatan magic dari Dreamcatcher tadi, ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwa bullying adalah sebuah kejahatan dan sikap rasisme juga sebuah kejahatan. Jauhi sikap membuli orang lain, jauhi sikap rasisme, karena itu tidak memberikan dampak positif apapun pada masyarakat, hanya menimbulkan kerusakan-kerusakan lainnya. Buat teman-teman Misterian, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tekan juga tombol lonceng supaya teman-teman Misterian dapat notifikasi ketika ada konten-konten menarik lainnya. Salam Misterian, tetap berburu ilmu pengetahuan dan misteri dunia.